udah ada. Assalamualaikum Ibu. Miss Mary lagi ngomongin kulit. Skincare Bu Dokter. Oh, saya lagi ngomong, saya lagi cerita, saya tanya teman-teman udah pada libur belum? Karena saya duluan udah libur, Miss. Iya, nasional mah enggak. Iya, Berarti baru yang lain udah. bagi rapor. Iya, banyak kan yang tanggal 26 gitu. Saya dari tanggal 10 udah libur. Kayaknya bete banget gitu di kosan. Saya pulang Mas- Masuk lagi kapan, Miss Mary? tanggal 21 Juni. Loh, memnya hilang ya? Iya, kemana? Emang Kayaknya pakai sinyalnya deh. emang pakai makalah ya? Nah, Nih. Pakai enggak. makalah, Masa pakai sih? makalah. Eh, Ah, Waktu itu waktu yang grup pertama Mary, gue Mary, udah. udah datang. Maaf, 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 Mem. maaf, Banyak Miss. ceritanya dia emang. Seru ya. Ini saya kok sinyalnya hilang-hilang ya. Iya, Mem. Pada Suaranya pada putus-putus, Mem. giliran mati lampu nggak di rumah? Iya, Mem. Bener. Oh, Di udah Bekasi Oh mulai, ya, udah juga. kena mulai. juga ya. Iya, itu kenapa sih? Padahal bayar listrik lancar-lancar aja di sini. Iya, Kita, nggak ngerti lah itu. Lagi banyak ini sih berita kenapa-kenapanya, cuman nggak tahu ya benar apa enggak. kalau di Jaksel mati apa sinyal agak jelek karena ini apa demo kan BEM UI sama Oh, Trisakti di blog gitu ya. ya turun gunung. Sekarang Hmm. jalan pada ditutup. Bingung Hari saya. ini, Dari tanggal berapa ya? Minggu iya dari kemarin. kemarin-kemarin. Iya, makanya mereka nggak pulang sampai di situ kan. Oh ya Gar- Allah. iya. Saya sampai lihat live itu mereka bener-bener nunggu di situ tidur. Makanya saya takut khawatir kayak 98 jilid 2 lah gitu istilahnya. Karena semua udah ih. pada turun kan gitu. Tadi udah dikirimin, oh udah ya. Kelompok berapa Hmm. nih? 5 ya. Tak, saya download dulu. Kelompok limanya udah ada semua ini orangnya. Sudah Bu Dokter. Oke, mau dimulai yuk. Oke, boleh Miss Zahro di share screen? Sudah jelas? Muncul Loading. nggak? Ya, Oh, loading. muncul-muncul. Oke. Full screen nggak bisa Zaro. Oke. Baik, izin mulai ya Dokter Sarah. Boleh, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pada mata kuliah Psychology of Learning in NLP, Dr. Sarah Sahrazet, MSI, SPSI, MSI. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan mengikuti perkuliahan pada hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, anggota kami terdiri dari Sofiatul Ilma, Fitri Maulidia, saya sendiri, serta Zahro Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi yang berjudul definisi, jenis, dan strategi pengajaran bahasa Inggris. Baik, akan dimulai pemaparan pertama oleh saya. Next slide, Miss. Baik, kita mulai dari Psychology of Learning in NLP. Seperti yang kita ketahui bersama, Psychology of Learning in NLP ini adalah kajian tentang proses psikologis yang memengaruhi pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris. Kajian ini mencakup tentang motivasi, perilaku belajar peserta didik, perkembangan kognitif,
emosi, dan interaksi sosial dalam pembelajaran bahasa. Adapun guru yang memahami psikologi belajar tentu saja akan lebih mudah menentukan metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Jadi, psikologi of learning ini sendiri bukan hanya membahas materi tentang bahasa Inggris, tetapi juga membahas apa yang terjadi dalam pikiran dan perasaan siswa saat belajar, cara siswa belajar, dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan mereka dalam belajar. Next slide, Miss. Selanjutnya yaitu hubungan psikologi dan ELT. Psikologi dan ELT, English Language Teaching, memiliki hubungan yang sangat erat. Dengan memahami psikologi belajar, guru dapat mengetahui bagaimana siswa belajar bahasa Inggris secara lebih efektif. Yang pertama, hubungannya itu membantu memahami cara siswa belajar bahasa Inggris. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada siswa yang lebih mudah memahami materi melalui gambar, ada yang lebih mudah belajar melalui mendengarkan, dan ada juga yang lebih suka praktik langsung. Nah, guru perlu memahami perbedaan tersebut agar dapat memilih cara mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Contohnya di sekolah. Saat mengajarkan kosakata tentang misalnya hewan, guru tidak hanya menjelaskan secara lisan, tetapi juga menampilkan gambar, video, dan permainan tebak gambar dari materi tersebut. Dengan demikian, siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda tetap dapat memahami materi dengan baik. Kemudian hubungan yang selanjutnya yaitu menentukan strategi pengajaran yang efektif. Pengetahuan tentang psikologi ini membantu guru memilih metode pembelajaran yang paling sesuai dengan karakteristik siswa serta tujuan pembelajaran itu sendiri. Strategi yang tepat akan membuat siswa lebih mudah memahami materi dan lebih aktif selama proses belajar mengajar. Misal contohnya, ketika mengajar speaking, guru menggunakan metode role play, misalnya ya dengan tema berbelanja di kantin. Nah, dari situ siswa berlatih menjadi penjual dan pembeli menggunakan bahasa Inggris. Nah, cara seperti ini tentu saja akan lebih efektif dibandingkan hanya menghafal dialog-dialog yang ada pada buku teks. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Motivasi, siswa yang termotivasi akan lebih semangat dalam belajar. Siswa dapat berani bertanya dan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru dapat meningkatkan motivasi dengan cara memberikan pujian, penghargaan, serta kegiatan belajar yang menarik. Contohnya mungkin guru bisa memberikan reward atau misal English Start of the Week kepada siswa yang aktif menggunakan bahasa Inggris di kelas. Tentu saja penghargaan yang sederhana ini akan membuat siswa lebih bersemangat untuk berpartisipasi di kelas. Kemudian hubungan yang selanjutnya yaitu membantu guru memahami perbedaan karakter siswa. Setiap siswa tentunya memiliki karakter, kemampuan, dan tingkat kepercayaan diri yang berbeda. Ada siswa yang aktif, ada yang pendiam, ada yang cepat paham materi, dan ada pula yang memerlukan waktu lebih lama untuk paham materi. Nah, di sini guru perlu memahami perbedaan tersebut agar dapat memperlakukan siswa secara adil dan tentunya sesuai kebutuhan mereka. Misalnya contohnya ya saat kegiatan presentasi bahasa Inggris di kelas, guru harusnya tidak memaksa siswa yang pemalu untuk langsung menunjuk siswa berbicara di depan kelas. Mungkin bisa diganti dengan cara guru lebih dahulu memberikan kesempatan untuk latihan berbicara dalam kelompok kecil, beregu, agar mereka lebih percaya dulu dalam kelompok kecil, baru maju ke depan kelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Lingkungan belajar yang nyaman tentu akan membuat siswa tidak takut melakukan kesalahan dan berani mencoba menggunakan bahasa Inggris.
Suasana kelas yang nyaman, yang positif akan membantu pembelajaran berjalan lebih efektif. Misalnya, ketika seseorang salah mengucapkan kata sayuran dalam bahasa Inggris, yang harusnya vegetable, dia sebutnya vegetable atau yang lain. Nah, seharusnya guru tidak langsung memarahi, apalagi menertawakan siswa tersebut. Guru bisa memberikan koreksi dengan ramah, lalu mengajak seluruh kelas mengucapkan kata tersebut bersama-sama, sehingga cara ini membuat siswa tidak merasa malu dan tentunya tetap percaya diri untuk belajar. Kemudian, next slide, Miss. Baik, selanjutnya definisi pengajaran bahasa Inggris. Pengajaran bahasa Inggris adalah proses memberikan pengetahuan dan keterampilan bahasa kepada siswa agar mampu menggunakan bahasa Inggris secara efektif dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Adapun tujuan utama dari pengajaran bahasa Inggris yang pertama adalah mengembangkan kemampuan komunikasi. Nah, siswa diharapkan mampu menyampaikan ide dan memahami pesan orang lain. Kemudian tujuan yang kedua dari pengajaran bahasa Inggris adalah meningkatkan keterampilan berbahasa. Siswa dapat menguasai keterampilan mendengar, berbicara, membaca, serta menulis. Kemudian yang ketiga yaitu memahami budaya bahasa target. Bahasa dan budaya saling berkaitan sehingga siswa perlu memahami budaya penuturnya. Misalnya contohnya guru menjelaskan perbedaan bagaimana sih cara menyapa antara kita budaya Indonesia dengan budaya negara yang berbahasa Inggris. Seperti itu. Selanjutnya, baik, slide selanjutnya komponen pengajaran bahasa Inggris terdiri dari 4 pilar keterampilan berbahasa, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, listening yaitu memahami informasi yang didengar, kemampuan memahami informasi yang didengar. Contoh nyata penerapannya di kelas mungkin dengan cara siswa mendengarkan dialog tentang kegiatan di sekolah, lalu guru memberikan pertanyaan dari dialog tersebut. Kemudian yang kedua yaitu speaking, kemampuan menyampaikan ide secara lisan. Contoh nyatanya di kelas yaitu siswa dapat melakukan percakapan singkat tentang misalnya hobi bersama teman sebangku. Kemudian yang ketiga yaitu reading, kemampuan memahami informasi dari teks tertulis. Contoh nyatanya di kelas yaitu misalnya siswa mendapat tugas membaca teks deskriptif lalu menentukan ide pokok paragraf. Yang keempat, writing yaitu kemampuan menulis ide dan informasi dalam bahasa Inggris. Bisa dengan cara siswa diberikan tugas untuk menulis paragraf pendek, misal tentang family, daily activities, seperti itu. Lalu komponen pendukung dalam pengajaran bahasa Inggris terdiri dari 4. Yang pertama vocabulary, yaitu kosakata. Kemudian grammar, aturan penyusunan kalimat yang benar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris. Kemudian pronunciation, yaitu cara pengucapan dengan benar. Dan yang terakhir yaitu fluency, yaitu kemampuan berbicara dengan lancar tanpa terlalu banyak jeda. Baik, next, Miss. Kemudian jenis pengajaran bahasa Inggris terdiri dari 4 poin di sini. Yang pertama yaitu teacher-centered Miss Fitri, learning. maaf, Iya, ini oh iya maaf, bagian maaf. saya. Oh iya maaf. Selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Miss Sophie. Silakan Miss Sophie. Baik, terima kasih Miss Fitri atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu jenis-jenis pengajaran bahasa Inggris gitu. Oh, Ada 4 jenis-jenis. Yang pertama ada teacher center learning, kemudian ada student center learning, dan kemudian ada collaborative learning, dan yang terakhir ada communicative language teaching atau
CLT gitu ya. Jadi teaching center learning ini yaitu proses pembelajaran yang berfokus pada guru sebagai pemberi informasi utama, kemudian guru mengontrol materi aktivitas dan jalannya pembelajaran gitu. Nah, contohnya guru menjelaskan materi simple past tense gitu. Nah, di depan kelas kemudian anak-anak mencatat dan mengerjakan latihan yang diberikan. Nah, kemudian yaitu ada student center learning gitu ya. Jadi pembelajaran menempatkan siswa sebagai pelaku utama dalam proses belajar, kemudian guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa menemukan pengetahuan secara mandiri. Jadi contohnya itu misalkan siswa diminta untuk mencari informasi tentang kasus tertentu atau tema tertentu, kemudian siswa tersebut mencari sumbernya itu dari berbagai sumber. Nah, kemudian mempresentasikan hasil temuannya kepada kelas, teman-teman di kelas gitu. Kemudian ada juga collaborative learning gitu, di mana pembelajaran dilakukan melalui kerjasama antar siswa untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan bersama. Interaksi dan juga partisipasi setiap anggota kelompok menjadi bagian penting dalam proses belajar gitu. Jadi contohnya yaitu siswa bekerja dalam kelompok untuk membuat proses ya gitu, membuat proyek poster atau misalkan contohnya itu tentang healthy lifestyle gitu. Kemudian anak-anak itu atau siswa mempresentasikan bersama. Yang terakhir ada communicative language teaching yaitu atau CLT, yaitu menekankan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi dalam situasi nyata. Kemudian siswa didorong untuk aktif berbicara, berdiskusi dan juga bertukar informasi menggunakan bahasa target gitu. Contoh dalam communicative language teaching ini yaitu siswa melakukan role play sebagai pelanggan dan pelayan restoran untuk mempraktikkan ungkapan meminta dan memberikan layanan dalam bahasa Inggris. Next slide. Oke, kemudian ada pun teori pembelajaran dalam ELT gitu. Yang pertama ada behaviorism yaitu, kemudian ada cognitivism, yang ketiga ada constructivism gitu. Yang pertama behaviorism yaitu belajar dipandang sebagai perubahan perilaku yang terjadi melalui stimulus, respon, dan penguatan. Dalam ELT, teori ini menekankan latihan berulang untuk membentuk kebiasaan berbahasa yang benar gitu ya. Nah, contohnya itu penerapannya itu bisa menggunakan repetition, drilling atau reward dan punishment gitu. Yang kedua ada cognitivism, yaitu belajar merupakan proses yang melibatkan pemahaman, pemrosesan informasi dan menyimpan pengetahuan dalam memori. Teori ini menekankan bagaimana siswa memahami pola bahasa dan mengembangkan kemampuan berpikir. Nah, cara penerapannya itu dengan problem solving, critical thinking, understanding grammar, patterns. Kemudian ada pun teori pembelajaran yang ketiga yaitu constructivism, di mana belajar terjadi ketika siswa secara aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan makna dari berbagai proses belajar. Nah, contoh penerapannya itu dengan discussion, role play, collaborative learning. Jadi kesimpulan singkat itu dari tiga teori ini memberikan dasar penting dalam ELT. Behaviorism itu fokus pada pembentukan kebiasaan, kognitivism itu pada proses berpikir, dan kontraktivism itu pada pembelajaran aktif melalui pengalaman dan kolaborasi. Kemudian ada pun strategi pengajaran bahasa Inggris yang ada strategi utama dan juga tujuan dari strategi itu sendiri. Nah, strategi yang pertama itu ada communicative approach gitu, di mana strategi yang menekankan penggunaan bahasa untuk apa namanya komunikasi dalam situasi nyata. Siswa belajar melalui interaksi, diskusi, dan juga pertukaran informasi. Nah, contohnya itu bisa menggunakan role play, interview, dan juga discussion. Nah, kemudian ada cooperative learning, di mana strategi yang melibatkan kerja antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Setiap anggota memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan kelompok. Nah, contohnya itu bisa menggunakan apa namanya jigsaw atau group discussion.
Yang ketiga ada text-based learning gitu, di mana strategi yang berfokus pada penyelesaian tugas bermakna menggunakan bahasa target. Bahasa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Jadi contohnya itu bisa membuat jadwal perjalanan atau memecahkan masalah untuk melakukan survei gitu. Nah, kemudian ada blend learning, di mana strategi yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan penggunaan teknologi digital. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam proses belajar. Kemudian ada project based learning, di mana strategi yang melibatkan siswa dalam menyelesaikan proyek jangka pendek atau panjang. Melalui project, siswa mengembangkan keterampilan bahasa, kreativitas, dan juga kolaborasi. Nah, contohnya itu bisa membuat video presentasi, podcast, atau poster digital. Adapun tujuan dari strategi pengajaran itu sendiri, yang pertama ada meningkatkan keterampilan komunikasi, jadi membantu siswa menggunakan bahasa Inggris secara efektif dalam berbagai situasi. Nah, kemudian mendorong keterlibatan siswa. Jadi siswa itu apa namanya membuat jadi lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian mengembangkan atau membantu siswa berpikir kritis gitu ya. Jadi melatih siswa menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara logis. Kemudian communicative language teaching gitu. Nah, jadi ada karakter dalam CLT gitu ya, yang communicative language ini yaitu merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi secara nyata melalui berbagai aktivitas interaktif seperti diskusi, role play, dan juga presentasi. Siswa didorong untuk menggunakan bahasa Inggris secara aktif sehingga kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri mereka dapat berkembang. Kemudian adapun cooperative learning gitu ya. Nah, jadi strategi yang pembelajarannya ini menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan belajar bersama. Melalui aktivitas kolaboratif, siswa tidak hanya memahami materi saja, tapi siswa itu akan menjadi lebih baik karena bisa mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kemampuan bekerja secara tim gitu. Jadi contohnya yang tadi ada group discussion, peer teaching, atau jigsaw learning. Kemudian bagaimana sih penggunaan teknologi dalam English language teaching gitu ya. Jadi teknologi ini sangat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris. Berbagai platform dan media digital seperti Google Classroom, Quiz, Kahoot, atau video pembelajaran dan quiz online gitu. Dengan begitu pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah diakses oleh siswa gitu. Nah, selain membuat penyampaian materi, teknologi juga mendorong keterlibatan siswa, meningkatkan motivasi belajar, serta memberikan kesempatan untuk berlatih keterampilan berbahasa Inggris secara lebih efektif. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam ILT menjadi salah satu strategi yang mendukung pembelajaran yang aktif, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan di era digital. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ms. Zahro. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor psikologis dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi di sini kita bisa lihat ada dua faktor yang mempengaruhi psikologis dalam pembelajaran bahasa, yaitu ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Di faktor internal ini terdiri dari motivasi, minat, kepercayaan diri, dan anxiety. Jadi faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu ada motivasi, minat, kepercayaan diri, dan anxiety atau kecemasan. Siswa yang memiliki motivasi dan minat tinggi biasanya lebih aktif dan cepat berkembang dalam belajar bahasa. Sebaliknya, ketika siswa itu memiliki rasa takut atau kurang percaya diri, dapat menghambat kemampuan mereka dalam pembelajaran bahasa, terutama saat berbicara dalam bahasa Inggris. Lalu, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitar siswa. Faktor eksternal itu terdiri dari
guru, lalu ada media pembelajaran, dan juga ada interaksi sosial. Lingkungan, jadi pada faktor eksternal ini, jika lingkungan siswanya itu ada lingkungan yang positif dan guru yang suportif, dapat mendorong atau membantu siswa merasa lebih nyaman sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Dengan memahami kedua faktor ini, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya adalah tantangan dan solusi dalam pengajaran bahasa Inggris. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, pasti sebagai guru akan mendapatkan beberapa tantangan yang biasa dihadapi. Tantangan yang pertama yang pastinya adalah perbedaan kemampuan siswa dalam suatu kelas. Selain itu, masih banyak siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah dan mengalami kecemasan saat berbicara bahasa Inggris, serta kurang mendapatkan paparan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Keterbatasan media pembelajaran juga menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat pengajaran bahasa Inggris kepada siswa. Untuk mengatasi tantangan tersebut, guru dapat menerapkan beberapa solusi, misalnya dengan menggunakan strategi pembelajaran yang interaktif, lalu memberikan motivasi positif secara berkelanjutan kepada siswa, serta memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran agar anak-anak lebih aktif dan interaktif. Guru juga perlu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan memberikan aktivitas komunikatif agar siswa lebih percaya diri ketika menggunakan bahasa Inggris. Dengan solusi yang tepat, tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Inggris dapat diubah menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang terakhir adalah kesimpulan. Learning dalam ELT memiliki peran yang sangat penting dalam membantu guru memahami bagaimana siswa belajar bahasa Inggris. Berbagai teori pembelajaran seperti behaviorism, cognitivism, dan juga constructivism memberikan landasan bagi guru dalam memilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai. Selain itu, penggunaan media dan teknologi yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan serta kemampuan komunikasi siswa. Oleh karena itu, seorang guru bahasa Inggris tidak hanya perlu menguasai materi, tetapi juga memahami aspek psikologis siswa agar dapat menciptakan pembelajaran yang efektif, interaktif, dan menyenangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai definisi, jenis, dan strategi pengajaran bahasa Inggris dalam perspektif Psychology of Learning in LT. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya adalah sesi untuk tanya jawab. Silakan teman-teman bagi yang memiliki pertanyaan untuk raise your hand and open the mic. Thank you. Silakan, ada yang ingin bertanya? Baik, ada Miss Atifatul Rahmania. Silakan pertanyaannya, Miss. Terima kasih, Miss. Oke. Dalam penjelasan slide, collaborative learning berfokus pada kerja sama kelompok, sementara communicative language teaching atau CLT menekankan pada komunikasi nyata. Mengingat komunikasi nyata dalam kelas bahasa sering diadopsi melalui kerja kelompok atau berpasangan. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita membedakan secara jelas batasan antara kedua jenis pengajaran ini dalam penerapannya di kelas? Apakah collaborative learning selalu otomatis menjadi CLT atau justru sebaliknya? Oke, jadi baik batasannya ya, Miss ya. Ditampung dulu. Selanjutnya dengan Miss Twini. Silakan, Miss, pertanyaannya. Terima kasih Miss Fitri dan teman-teman atas materinya dan presentasinya bagus sekali. Pertanyaan saya, pada poin cognitivism disebutkan penerapannya mencakup understanding grammar pattern atau proses mengenali dan menguasai aturan susunan kata dalam bahasa Inggris. Namun
Bukankah terlalu fokus pada rumus grammar justru sering membuat siswa takut berbicara? Cukup itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Berarti pertanyaannya tentang grammar ya yang membuat siswa takut berbicara. Baik, selanjutnya Miss Hasanah, silahkan pertanyaannya. Oke, terima kasih Ibu Ibu Moderator. Bendahara kan? Maaf, Ibu Moderator, Miss Fitri. Takut banget Oke, ditagih kas. Ya Allah, maaf ya. ingatnya Ibu Bendahara ya. Ada pundi-pundi ya di muka saya. Oke, pertanyaannya adalah dari kelima strategi utama yang sudah dipaparkan di dalam slide, mana strategi yang paling cocok untuk siswa tingkat pemula, yaitu low level learners, yang kosakatanya masih sangat terbatas. Ya, baik. Pertanyaannya, strategi yang paling cocok ya untuk siswa di tingkat pemula. Oke, baik. Terima Iya, kasih. begitu. Silakan Bapak Ketua Fatu, pertanyaannya. Iya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Waalaikumsalam materi yang warahmatullahi sudah wabarakatuh. diberikan, terima kasih. Kemudian masuk ke pertanyaan. Pertanyaan dari saya itu adalah project based learning atau PJBL dan task based learning membutuhkan waktu pelaksanaan yang cukup lama. Bagaimana strategi guru agar tujuan kurikulum tetap tercapai tanpa kekurangan waktu di kelas? Terima kasih. Oke, baik Pak. Jadi strategi guru ya Pak yang ditanyakan ya. Ya. Oke. Yang kelima, Miss Florence Mary, silakan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Bendahara. Terima kasih teman-teman buat presentasinya, luar biasa hari ini. Saya ada pertanyaan dari ketiga teori yang dipaparkan mengenai behaviorism, cognitivism, and constructivism. Mana yang paling efektif diterapkan dalam pengajaran bahasa Inggris saat ini? Itu saja. Terima kasih. Oke, baik, jelas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Miss Atifatur akan dijawab oleh Miss Zaro ya, Miss Zaro. Silakan Miss Zaro. Oke, jadi tadi Miss Atifatur Rahmani atau Miss Nia menanyakan mengenai apa sih perbedaan dari collaborative learning dengan CLT. Kalau menurut saya, collaborative learning itu lebih ke siapa yang bekerja. Kalau misalkan CLT itu apa yang dilakukan atau apa yang dilatih. Jadi kalau misalkan collaborative learning itu lebih fokus pada kerjasamanya. Biasanya siswa itu bekerja kelompok ketika lagi pembelajaran bahasa itu kan mereka bekerja kelompok. Tapi kalau tugasnya cuman kayak menyalin rumus atau menyalin grammar itu bersama itu namanya berarti bukan kolaboratif. Sedangkan kalau CLT itu fokusnya pada makna dan fungsi bahasanya. Jadi biasanya siswa itu seperti kayak latihan berbicara secara berpasangan atau misalkan simulasi mandiri. Jadi nggak harus berbentuk dalam kerja kelompok atau yang seperti disebutkan sebelumnya dalam bentuk kolaboratif. Jadi singkatnya, eh, kedua metode ini sebenarnya tidak sama seperti itu. Kalau misalkan kolaboratif adalah wadahnya, wadah untuk interaksinya, yaitu seperti yang tadi sebutkan yaitu kolaborasinya kerja kelompoknya dengan teman-temannya. Sedangkan CLT ini tuh adalah bahan atau apa ya, kayak bumbunya lah gitu agar interaksi tersebut benar-benar menggunakan bahasa Inggris yang kontekstual dan fungsional seperti itu. Apakah jelas, Miss-nya untuk jawabannya? Iya, Miss. Terima Oke, kasih. sama-sama. Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua dari Miss Twini akan coba saya jawab tadi mengenai biasanya siswa kesulitan untuk berbicara karena takut ada kesalahan pada grammar, terutama dalam pelajaran bahasa Inggris. Memang benar menurut saya jika grammar itu diajarkan secara plek-plek banget gitu atau sekedar menghafal formula atau rumus itu biasanya memang siswa akan menjadi
ke-trigger ya untuk berbicara dengan fluence, takutnya ada grammar atau pengucapan yang salah. Berdasarkan materi ini, solusinya adalah di cognitivism di sini harus diarahkan pada implicit grammar awareness, artinya siswa diajak memahami dulu pola kalimat sederhananya melalui konteks atau melalui latihan membaca, mendengar terlebih dahulu. Jadi bukan harus berdasarkan rumus sesuai dengan tata bahasa grammar yang baik dan benar. Sehingga penalaran mental, terutama mental kan kalau dalam kalau dalam berbicara itu, sehingga penalaran mental mereka akan berjalan tanpa mematikan keberanian berbicara. Mungkin seperti itu. Baik, untuk pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Miss Sophie ya. Miss Sophie, Oke. silakan. Nah, baik, saya izin jawab pertanyaan dari Miss Mary. Jadi pertanyaannya adalah dari ketiga teori ya Miss Mary ya, manakah yang lebih efektif, behaviorism kah, constructivism kah, atau apa namanya connectivism. Jadi sebenarnya tidak ada salah satu teori yang paling unggul gitu ya, karena ketiganya ini saling melengkapi gitu, tergantung dari level siswanya saja gitu. Behaviorism itu fokus apa namanya sangat bagus gitu ya, karena untuk siswa pemula gitu. Jadi untuk melatih pengucapan atau pronunciation-nya itu biasanya kalau dalam bahasa Inggris jadi melalui drilling juga. Nah, kemudian adapun kognitivism yaitu sangat penting juga agar siswa itu lebih paham dalam pola kalimat atau grammar patterns. Nah, yang ketiga yaitu constructivism gitu. Nah, jadi tujuan akhir dari siswa itu sendiri adalah bagaimana siswa itu bisa berkomunikasi aktif melalui role play atau diskusi gitu. Jadi pengajar yang baik biasanya mengkombinasikan ketiganya dalam satu siklus pembelajaran. Nah, begitu Miss Mary. Ya, cukup jelas. Makasih Miss Sophie. Ya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan keempat mungkin boleh dilanjut Miss Sophie karena tadi berhubungan sama pemaparannya Miss Sophie ya. Baik, dari Pak Tuhu ya, pertanyaannya adalah Project Based Learning atau PJBL itu membutuhkan waktu pelaksanaan yang cukup lama. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana strategi guru agar tujuan kurikulum tetap tercapai gitu ya Pak Tuhu. Nah, saya izin jawab dari pertanyaannya Pak Tuhu. Kuncinya ada pada integrasi materi dan pemanfaatan blended learning gitu. Nah, jadi guru tidak perlu membuat proyek baru untuk setiap bab, cukup buat satu proyek yang besar di akhir semester yang sudah mencakup beberapa kompetensi dasar sekaligus. Misalnya, membuat video wawancara yang melatih speaking, listening, sekaligus writing report. Nah, kemudian sebagian proses diskusi kelompoknya bisa digeser ke ranah online atau di luar kelas agar jam tatap muka tidak habis. Begitu Pak Tuhu pertanyaannya. Ya, terima kasih jawabannya. Ya, terima Sangat kasih. jelas. Sama. Oke, berlanjut ke pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Mizaro. Silakan Mizaro. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Miss Hasanah, kalau menurut saya strategi yang paling cocok atau yang paling ramah untuk pemula dalam pembelajaran bahasa Inggris itu TBL ya, atau Text Based Learning, karena TBL itu biasanya guru memberikan tugas-tugas terstruktur yang sederhana kayak contoh tugasnya information gap atau melengkapi peta buta. Jadi biasanya di TBL ini menyediakan tahap pretest, di mana guru biasanya memberikan scaffolding atau bantuan awal berupa kosakata kunci yang biasanya bisa digunakan untuk siswa sebelum mereka diminta komunikasikan secara mandiri seperti itu, Miss Hasanah. Bagaimana, Miss Hasanah? Oke, baik, sangat jelas sekali. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada satu kalimat penutup yang menarik yang pernah saya baca. Kalimatnya seperti ini. Students do not care how much teachers know until they know how much teachers care. Yang artinya murid tidak akan peduli seberapa banyak ilmu yang guru miliki sampai mereka merasakan seberapa besar kepedulian
guru kepada murid. Artinya, intinya ilmu itu memang penting, tapi kasih sayang dan kepedulian adalah jembatan yang membuat ilmu itu dapat kita terima. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih Bu Dr. Sarah atas kesempatannya, teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini Dokter Bu Sarah Dokter nggak Nggak bisa ada, masuk. nggak ya ada, nggak ada. di Oke. ini di pesannya ada tuh nggak bisa masuk Zoom. Jadi gini aja teman-teman, di close aja, nanti Mm-mm. rekamannya dikirim karena Dokter Sarah sepertinya nggak bisa masuk lagi karena kondisi Oke. Mati listrik. listrik Ya. ya. Oke, bisa Iya. ngerjain tesis. Oke, oke, oke. Makasih teman-teman. Iya. Oke, oke. Nah ini bubar jalan. Iya, yuk kita Ya, buka ya. Bubar gerak. proposal yuk, buka proposal. Emang udah jamnya? Belum Belum. sih, cuman belum Belum. ngerjain. Sofi udah selesai, Sof. Ditutup dulu aja kali ya. Ditutup Tutup dulu aja, aja. Pak. Tutup aja, Ada Pak. Tutup, Pak. Ya. beberapa yang Ya. belum. Di akhirnya belum. Hostnya kan masih Bu Putri. Ya Bu Fitri. Kak Putri. Bu Putri. Lagi main dokter-dokteran dia. Hmm. Pak Arif, Kondangan. halo Pak Arif. Ya, siap Pak arahan. Arif. Ya, Di open aja Pak Arif. Sudah selesai untuk oh udah psikologinya. selesai. Ya, Ya. saya belum ngapa-ngapain, udah selesai aja. Lu pakai sarung udah sama kopi depan lu tuh dah. Ya,